pendengar, kembali lagi bersama saya Jirlende di sore hari ini dalam paket acara Jaksa Menyapa. Ya, pendengar melalui FM 96,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi yang dapat Anda dengarkan. Beragam informasi telah kami sajikan kepada Anda dari pukul 05 pagi sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja seperti informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan flyer kami terkait tentang Jaksa Menyapa, di mana pada sore hari ini itu topik Jaksa Menyapa itu adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Dan sore hari ini sudah hadir narasumber kami, Bapak Putu Gede Aditya Renata Putra SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba Barat. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak Jurwi. Ya Pak Adi, kata orang tadi kenal tadi sayang. Ya, silakan Pak untuk memperkenalkan diri kepada pendengar kita di sore hari ini. Baik, selamat sore pendengar. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Aditya Renata Putra. Saya ada Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, dan pada sore ini kami dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Barat bersama RRI Sumba menemani Anda dalam kegiatan Jaksa Menyapa dengan topik bijak bersosial media. Ya. Nah, Pak Adi, terkait tentang bijak bersosial media ini, kalau hemat daripada kejaksaan itu sendiri dan dari Pak Adi itu seperti apa nih sebenarnya cara atau bagaimana kita menggunakan atau jadi pemakai media sosial yang baik di Sumba nih? Nah, terkait hal tersebut, kami latar belakangnya terkait mengambil topik seperti ini yaitu pertama dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu khususnya teknologi informasi yang menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang perangkat keras maupun perangkat lunak dan infrastruktur lain seperti jaringan komunikasi yang dapat mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang handal. Nah, kemudian mengalami perkembangan juga, tidak dapat dipungkiri pengguna media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Nah, semakin berkembang penggunaan media sosial tersebut, di satu sisi memberikan manfaat bagi penggunanya, akan tetapi di sisi lain akan berdampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijak oleh penggunanya, terutama kalangan remaja yang masih rentan terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, di samping itu remaja juga harus berhati-hati dalam memposting atau menyebar informasi yang bersifat tuduhan. Iya. Nah, dan mengandung sara, dalam artian itu suku, agama, ras, antar golongan, dan juga berisi kebohongan di media sosial. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang ITE yang dapat dikenakan juga sanksi hukum bagi pelanggarnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan media sosial dengan keliru, kita akan berhadapan dengan hukum atau memiliki sanksi hukum, ya Pak Adi. Ya, betul. Ya, Pak Adi, katakanlah jika ada para pendengar kita ini yang menyalahgunakan media sosial dalam bermedsos, dalam hal ini memberikan sajian atau postingan sesuatu kepada publik, tetapi itu sangat berdampak kepada pihak lain, katakanlah begitu. Ya, betul. Apa risiko yang dinikmati, Pak? Di ketentuan pidana itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di salah satu pasalnya saya misalkan contohkan di sini ada pasal 27 ayat 3. Yeah. Nah, di sini dalam bunyinya, setiap orang kan saja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki, yang pertama itu melanggar ada muatan melanggar kesusilaan, kemudian muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, kemudian yang keempat ada muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, di pasal ini dapat dipidana dengan penjara selama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ya. Nah, itu salah satu contoh pasal yang saya dapat ambil. Ya, Pak Adi, jadi ini sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang pasti ya bagi pelanggar kode etik dalam pemanfaatan atau penggunaan media sosial ya. Ya, betul. Nah, kalau hemat dari Pak Adi itu sendiri, sejauh ini di mana masyarakat sekarang ini kita tahu bahwa pengguna media sosial ini katakanlah sudah hampir 90% masyarakat Indonesia
itu sudah menggunakan media sosial. Ya, betul. Nah, sejauh ini nih Pak Adi, apakah sudah ada contoh-contoh kasus yang kemudian itu terjadi di masyarakat akibat penyalahgunaan media sosial? Kalau contoh kasusnya ini mungkin banyak, Ya. cuma kami kutip mungkin dari salah satu kasus yang saya ingat, yang ini yang berada di daerah Indonesia, Ya. tepatnya di daerah Yogyakarta, mungkin inisial YC itu mungkin Ya. namanya, yaitu melakukan tindak pidana dengan nekat menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Nah, ini inisial YC ini dia menabrakkan diri ke kereta api, diduga kuat dia memilih jalan bunuh diri itu karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara hiburan di tempatnya dia bekerja. Nah, kemudian dia itu bertindak sebagai ketua penyelenggara. Nah, oleh karena itu mereka dapat bulian, tekanan. Oleh karena itu akibat bagi si inisial EC ini, dia melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Siap. Ya. Jadi akibat itu karena ada tekanan-tekanan Dari media sosial. Cyberbullying ya. Iya. Iya, cyberbullying ya. Kalau cyberbully itu Cyberbullying maksudnya. cyberbullying mungkin Ya. tepatnya, benar. Ya. Jadi dampak dari korban cyberbullying ini beragam. Dia dapat merasa gagal juga dalam hidupnya, mungkin juga merasa terasing dalam pergaulannya. Kemudian yang sampai tadi saya sampaikan juga, dampak yang paling berbahaya itu dapat mengakibatkan si korban bunuh diri. Iya. Jadi akibat penyalahgunaan media sosial ini ternyata sangat beresiko ya bagi Sangat beresiko. pihak yang merasakan, karena memang kita diperlukan untuk kemudian itu memahami dengan baik apa sebenarnya konsekuensi-konsekuensi yang harus dipahami oleh seseorang dalam bijak bermedia sosial. Betul. Nah, kalau dari aspek ini penegakan hukum nih, Pak Adi, seperti apa sih fungsi kejaksaan untuk penegakan hukum kepada mereka yang kemudian ini menyalahgunakan media sosial? Nah, di sini kalau saya bahas tentang, pertama mungkin sedikit saya jelaskan ini nih siapa yang disebut dengan jaksa ya sebelumnya. Ya. Jadi jaksa itu sudah diatur dalam Undang-Undang terbaru Kejaksaan, yaitu pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2001, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini menyebutkan siapa yang disebut dengan jaksa itu sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kami mengambil contoh misalnya tugas dan undang jaksa, salah satu di bidang pidana. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan cyberbullying, yaitu yang pertama kita dapat melakukan penuntutan. Ya. Kemudian melakukan pengawasan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat, kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Nah, kemudian kalau di bidang perdata tata usaha negara, kami bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian untuk di bidang ketertiban umum, kami bisa melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemudian juga termasuk pengawasan aliran kepercayaan. Mungkin pakem disingkat itu. Ya, jadi hal-hal itu yang merupakan fungsi penegakan yang dimiliki oleh pihak kejaksaan ya Pak Ya, Adian. Lalu kita tahu bahwa sekarang ini perkembangan teknologi, khusus jadi teknologi informasi ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, sangat pesat, sehingga kemudian itu perlu adanya pengaturan terkait tentang bijak dalam penggunaan media sosial. Nah, kalau terkait tentang hal ini nih, seperti apa sebenarnya pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh setiap pengguna media sosial itu untuk tidak menyalahgunakan dan tanda kutip media-media sosial yang ada? Ya, mungkin kalau gitu kita masuk ke cyberbullying itu ya, Om ya. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini mungkin saya sedikit memberikan pengertian tentang media sosial. Nah, dalam media sosial itu merupakan media online yang mendukung interaksi sosial antara sama masyarakat. Media sosial juga menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Nah, beberapa situs media sosial yang sangat populer di kalangan pendengar ya ataupun umum sendiri yang digunakan kan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, dan lain-lain. Nah, kalau kami ambil dari contoh pengertian media sosial dari
seorang ahli yaitu Anthony Mayfield, yang menurutnya sosial media merupakan media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jaring sosial, online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds dengan avatar atau karakter 3D. Nah, terkait dengan yang Om tadi sampaikan, di sini misalkan contohnya cyberbullying itu ya merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk menyakiti perasaan atau merugikan orang lain dengan menggunakan peralatan teknologi komunikasi seperti komputer, handphone, media sosial. Nah, tujuannya cyberbullying di sini yaitu untuk mempermalukan ataupun mengintimidasi seseorang maupun sekelompok orang. Kalau bentuk-bentuk cyberbullying apa nih, Pak? Nah, bentuk-bentuk cyberbullying di sini contohnya misalkan pengucilan, kemudian ada pelecehan, penipuan, kemudian fitnah. Nah, contohnya itu seperti misalkan mengirimkan pesan. Kan kita banyak di kalangan remaja yang mengirim pesan atau komentar-komentar yang sifatnya menghina teman sebaya atau mengandung kebencian lah. Yaitu misalkan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan pada jaring sosial, kemudian mengunggah informasi, bahkan foto dan video pribadi tanpa izin. Sering kita jumpai juga pada saat ini. Apa dampak daripada korban cyberbullying itu? Nah, dampak-dampaknya tadi sudah saya sebutkan, yaitu misalkan depresi, kehilangan kepercayaan diri, merasa bersalah dan gagal dalam hidupnya mungkin, atau merasa terasing dalam lingkungannya. Nah, bahkan yang paling parah tadi saya sebutkan juga setelah contohnya tadi itu bahkan dapat mengakibatkan bunuh diri bagi si korban. Jadi dampak daripada cyberbullying ini sangat berbahaya ya bagi setiap pribadi yang kemudian merasakan daripada cyberbullying itu sendiri ya. Ya, betul. Nah, Pak Adi, tentu kita ingin memahami lebih jauh terkait tentang cyberbullying itu sendiri. Nah, kalau bentuk-bentuk penyebarannya ini yang biasa terjadi di masyarakat melalui media sosial ini seperti apa nih, Pak? Nah, mungkin yang sering kita temui dalam bentuk-bentuk pelanggaran dalam bersosial media itu mungkin terkait misalkan menyebarkan berita hoaks. Dalam hal ini berita hoaks yang diartikan sebagai berita bohong yang belum dapat ketahui kebenarannya secara pasti. Kemudian ada juga pencemaran nama baik. Kemudian yang juga masih marak saat ini kan perjudian, penipuan melalui media sosial. Kemudian tadi ada juga cyberbullying. Kemudian menyebarkan berita kebencian dalam kutip sara. Kemudian yang terakhir tuh mungkin terkait konten pornografi yang saat ini kita pilah-pilah dampak-dampaknya tuh. Ya, memang hal-hal ini kemudian itu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam bijak bermedia sosial ya, sehingga kemudian informasi-informasi yang disebarkan oleh pelaku pengguna media sosial ini dapat berdampak positif bagi kalangan luas sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diharapkan ya, Pak Adi. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu melalui media internetan ini penyebaran itu sering terjadi ya. Nah, seperti apa perilaku dari setiap individu pengguna media sosial itu dalam kemudian menetipkan diri untuk mengkonsumsi yang namanya perkembangan yang disebarkan melalui internet ini, Pak? Nah, terkait hal tersebut, bagaimana mungkin dalam hal ini pemerintah menertibkan adanya pelanggaran yang terjadi semakin marak dalam media sosial ini. Nah, maka pemerintah mengeluarkan di sini adanya undang-undang atau memberlakukan adanya undang-undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang kita biasa dengar sebagai Undang-Undang ITE. Nah, dengan adanya undang tersebut sudah sepatutnya masyarakat dapat memahami hal-hal apa saja yang boleh disebarluaskan melalui media sosial internet. Nah, kemudian terkait hal tersebut, nah, dalam hal ini hukumnya tidak hanya sekedar dipahami sebagai norma untuk menjamin kepastian dan keadilan, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kemanfaatannya. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang ITE ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat ataupun mengkritisi melalui media sosial. Mungkin dipilah-pilah dengan adanya keberlakuan Undang-Undang ITE ini dan beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana.
masyarakat dianggap diharapkan oleh pemerintah untuk dapat membatasi terkait dengan postingan di media sosial. Ya, kalau pasal daripada Undang-Undang ITE yang kemudian seperti apa nih Pak pengertiannya nih? Sehingga masyarakat kita ini dapat memahami, oh ternyata ini dampaknya ya jika kita melakukan pelanggaran secara hukum dan kita akan dikenakan sanksi hukum dengan umur tahun, misalkan kalau di proses hukum umur dan masa tahun tahanannya sekian gitu Pak. Siap. Nah, terkait dengan hukumannya ataupun ancaman pidana di berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini diatur dari mungkin seperti saya sebutkan tadi di pasal 27 ayat 3 ini ancaman pidananya selama 4 tahun. Kemudian terkait dengan pasal 28 ayat 2 di sini ada terkait unsurnya yang setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan antar kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Dalam hal ini SARA, penyebaran informasi terkait SARA ini. Nah, ini ancaman pidananya lebih tinggi lagi, bisa 6 tahun. Nah, kemudian dalam pasal 29 juga diatur dengan setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi itu dapat dipidana selama 4 tahun. Nah, dalam hal ini ancamannya sama dengan pasal 27 ayat 3 tadi. Jadi memang beragam ancaman ini yang dikenakan setiap pelanggar yang sesuai dengan aturan main yang berlaku ya. Iya, betul. Sehingga jenis pelanggarannya juga disesuaikan dengan masa sanksi hukum yang diperoleh oleh setiap pelanggar ya Pak. Nah, kalau kita melihat ini Pak Adi bahwa dengan tadi kita bicara terkait tentang pesatnya perkembangan teknologi ini, tentu saja ini sedikit membias di dalam penggunaannya karena ketidaksiapan ilmu pengetahuan dari setiap individu di masyarakat, lalu kemudian kurangnya memahami terkait tentang dampak-dampak hukum yang ada. Nah, dalam mengendalikan mengendalikan penggunaan media sosial ini, apa saran daripada pihak kejaksaan itu sendiri kepada penggunanya? Nah, mungkin kalau kami ada sedikit ungkapan terkait media sosial yang sering kami suarakan. Nah, ungkapannya itu kendalikan jarimu demi keselamatan bangsa dan negaramu. Mungkin dari kejaksaan mungkin seperti itu slogannya terkait bijak bersosial media ini. Jadi kendalikan jarimu demi keselamatan dalam berbangsa dan bernegara ya. Betul. Jadi makna ini sangat luas ya. Ya, sangat luas maknanya. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat di sana yang dapat mendengarkan informasi yang kita dapat sajikan di sore hari ini untuk dapat menerapkan lalu kemudian memahami hal tersebut dan dapat diterjemahkan dalam kehidupan luas khususnya untuk bermedia sosial nih. Betul sekali. Nah, apa yang harus dimulai atau harus kita lakukan untuk hal ini Pak Adi? Mungkin terkait dengan hal yang harus kita lakukan guna menghindari jerat hukuman Undang-Undang ITE. Mungkin yang pertama itu dari kita menumbuhkan rasa empati. Dalam hal ini mungkin pengertiannya kita dapat memahami perasaan orang lain seperti apa. Kemudian kita bertindak berdasarkan hati nurani, yaitu melakukan suatu kehendak atau kegiatan yang akan kita lakukan itu kita berdasarkan dari hati nurani kita sendiri. Kemudian mulai dari masing-masing pribadi atau individu mulai harus mengkontrol dirinya. Dalam hal ini setiap tindakan yang harus mereka perbuat, mereka harus berpikiran terlebih dahulu apakah itu merugikan orang lain atau dapat menimbulkan sakit hati orang lain. Itu harus dikontrol diri sendiri itu. Kemudian dengan menimbulkan yang terutama ini toleransi. Dalam hal ini kita di bangsa Indonesia ini kan suku, ras, agama sangat beragam. Jadi kita harus memahami banyaknya perbedaan di antara kita. Jadi kita harus sangat menumbuhkan rasa toleransi dalam hal ini. Nah, kemudian keadilan. Keadilan di sini saya maksud yaitu dengan dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Mungkin jika kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Mungkin seperti itu.
Nah, Pak Adi, kalau kita lihat ini daripada pengaturan yang ada nih, di fase umur siapa saja, umur berapa saja yang kemudian pengguna media sosial ini yang mendapatkan sanksi daripada hukum yang berlaku ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Om juga. Tadi sudah saya sampaikan mungkin terkait pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana dengan ancaman pidana yang berapa itu ya. Nah, dalam hal ini kalau dari rentan umur, misalkan dalam hal ini kita tahu media sosial nih sudah dipakai dari mungkin anak-anak SD ya, SD sampai sudah usia lanjut lah bilang. Nah, dalam hal ini Undang-Undang ITE seperti tadi sebutkan pasalnya, jika yang melanggar hukumnya itu di bawah umur, mungkin di bawah 17 tahun atau 18 tahun nih, di undang-undang itu diancamnya setengah, Om. Nah, misalkan tadi saya contohkan di pasal 27 ya, 27 ayat 3 itu terkait dengan adanya pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, itu ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi untuk anak-anak yang digolongkan oleh undang-undang umurnya di bawah umur, itu ancaman pidananya setengah dari pidana yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 ini. Misalkan ancaman pidananya 4 tahun, untuk anak-anak kita pakai setengah, 2 tahun ancaman maksimalnya. 2 tahun. Begitu, iya. Jadi jangan merasa mungkin kalau masih anak-anak atau masih di bawah umur itu dapat bebas dari jeratan undang-undang. Itu tetap kena, cuma ancamannya setengah dari aturan yang berlaku. Ya begitu ya Pak Adi. Iya betul. Jadi baik anak-anak maupun orang dewasa itu memiliki peluang untuk kemudian mendapatkan sanksi hukum jika Anda melakukan pelanggaran dalam menggunakan media sosial. Iya betul. Ya. Nah Pak Adi, sebelum saya masuk lebih lanjut ke ke acara hukum kasus pidananya. Nah, apa saran Pak Adi atau dari pihak kejaksaan kepada orang tua kita melalui siaran ini, barangkali itu bisa didengarkan untuk kemudian memberikan pengendalian terhadap mereka yang rentan akan menyalahgunakan media sosial ini. Nah, mungkin kalau saran dari kami seperti yang tadi saya sampaikan itu kan, ini nih kita berbicara tentang kebebasan orang berpendapat lah kalau di media sosial kan. Jadi apapun yang orang posting, tetangga posting, misalkan kita tuh dengan santai dapat komen atau menguraikan isi hati kita, walaupun kita tidak tahu bagaimana perasaan orang yang kita komentari tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu, pertama tuh yang mungkin yang paling harus dikendalikan itu ya diri sendiri. Ya, mulai kontrol diri. Bagaimana kita ingin dilakukan oleh orang lain, seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Nah, kemudian itu terkait toleransi juga, kita harus saling toleransi. Karena di luar sara, suku, ras, agama, dan antar golongan, banyak juga yang kita temui pada saat dewasa ini terkait dengan adanya penghinaan atau saling ngejek melalui media sosial terkait postur tubuh. Nah, misalkan itu ya. Jadi kita harus kontrol diri dan toleransi lah. Itu perbuatan apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan hati nurani, sehingga tidak dapat menimbulkan orang lain tuh sakit hati atau menimbulkan yang paling parah seperti bunuh diri seperti saya sampaikan tadi. Ya, jadi harapannya bahwa kepada semua masyarakat di luar sana yang dapat mendengarkan siaran kita ini dapat memberikan pengendalian melalui pendidikan di informal di rumah tangga. Betul. Terhadap anak-anak, pembinaan dan juga perlu memberikan pemahaman terkait tentang risiko yang dinikmati oleh anak-anak jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran kode etik dalam penggunaan media sosial ke depannya. Ya Pak Ade. Dan pendengar, saat ini kami tetap masih berharap Anda masih tetap stay bersama dengan kami sampai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, karena kami masih akan hadir bersama dengan Anda dengan siaran Jaksa Menyapa pada sore hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah nomor lagu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saya Jirani di sore hari dan dengan narasumber kami Pak Aditya, masih tetap dengan program Jaksa Menyapa, dan tentu saja dengan topik yang masih sama, di mana kita mengambil tema pada sore hari ini itu bijak dalam bermedia sosial. Dan pendengar, kita akan lanjutkan terkait tentang bagaimana tadi kita banyak membahas bagaimana kecerdasan kita dalam menggunakan media sosial, dan tentu saja bahwa di sana itu bisa kita ketika kita menyalahgunakan, kita akan merasakan konsekuensinya secara hukum dan juga konsekuensi sosialnya seperti cyberbullying. Nah, Pak Adi, masih semangat Pak Adi? Siap, masih. Ya. Terkait tentang cyberbullying, tadi kan dibicarakan terkait cyberbullying itu yang terjadi di Indonesia. Ya. Betul. Nah, kalau cyberbullying yang terjadi di luar Indonesia nih, ini seperti apa nih, Pak Adi? Itu tidak jauh mungkin cyberbullying seperti Om tanyakan tadi, yang ada di luar negeri mungkin ya. Ya. Tadi saya sempat ambil contoh yang ada di Yogyakarta itu ya. Terkait bunuh diri. Nah, dalam hal ini untuk di luar negeri pun itu dampaknya sama dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, di sini mungkin saya ambil beberapa contoh nih dari luar negeri. Ada salah satu contoh kasusnya ada di Amerika Serikat, tepatnya di Missouri. Jadi ada seorang remaja yang gantung diri di situ. Itu dia karena mengalami cyberbullying lewat media sosial. Jadi dia dibully oleh teman-temannya, dihina oleh teman-temannya melalui media sosial. Nah, kemudian dia gantung diri. Nah, kemudian ada di Inggris contohnya. Nah, di Inggris contohnya ada ini perempuan yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dia juga mengalami atau bunuh diri. Dalam hal ini karena dia jadi bulan-bulanan. Nah, di media sosial karena gaya rambut seperti saya sebutkan tadi, terkait mungkin gaya pakaiannya seperti apa, atau pakaian tidak bermerek digunakan oleh si korban. Nah, kemudian mungkin tata rambutnya yang agak melenceng mungkin dari lingkungannya. Cuma oleh karena itu dia dibully sama teman-temannya, kemudian dia bunuh diri. Nah, kemudian di sini juga ada, saya ingat di kasus di Kanada. Di sini perempuan berumur 15 tahun. Nah, dia ini seorang YouTuber. Dia posting videonya di YouTube, kemudian tentang tindakan bully yang dialaminya. Nah, itu dia selama beberapa saat dia posting kegiatan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian sebelum itu, setelah dia memposting kegiatan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya, dia ditemukan tewas di rumahnya setelah mengalami cyberbullying itu kurang lebih selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu dia memposting bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Setelah 3 tahun tersebut dia ditemukan tewas. Mungkin 3 itu saja dapat saya contohkan terkait yang ada di luar negeri. Jadi tidak jauh juga berbeda dengan yang di Indonesia. Betul. Jadi kenyataan-kenyataan yang terjadi itu sudah banyak ya, contoh-contoh bagaimana penyalahgunaan media sosial kemudian itu mendapatkan pemulihan dari banyak pihak. Betul. Akibat penyalahgunaan tadi ya. Betul sekali. Nah, Pak Adi, kita tahu bahwa sebelum kita masuk pada kasus pidana nih, kita tahu bahwa di Indonesia ya dan di Sumba dalam waktu dekat ini ada helatan politik yang akan berlangsung nih. Pesta demokrasi, baik itu pilkada di tingkat kabupaten maupun pilkada provinsi, tingkat pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, yaitu gubernur. Nah, dalam rangka penggunaan media sosial nih, ya apalagi ada yang dikatakan dengan kampanye media atau pendukung ini kan kadang-kadang euforianya luar biasa. Betul. Ya. Nah,
apa yang menjadi harapan atau saran dari pihak kejaksaan untuk pengguna media sosial dalam konteks menyebarluaskan atau katakanlah jika kita memberikan dukungan kepada para pihak atau salah satu pihak itu untuk tidak memberikan dukungan yang dapat menciptakan keonaran atau keresahan di masyarakat akibat penggunaan media melalui media sosial ini. Mungkin terkait dengan apa-apa saja yang mungkin dapat dan tidak dilakukan pada saat kampanye itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam hal ini mungkin terkait yang pertama itu misalkan memposting atau berkampanye menggunakan media sosial. Dalam hal ini yang mengandung unsur penghinaan terhadap SARA. Misalkan atau misalkan ada konten-konten yang kurang patut seperti itu diposting pada mungkin dalam hal ini mereka ingin menarik daya tarik masyarakat lah intinya untuk melihat simpati masyarakat. Simpati masyarakat tepatnya. Jadi mereka memposting hal-hal yang berbeda. Tapi dalam hal ini kan konteksnya untuk kampanye. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu ya seperti tadi saya sampaikan yang mengandung SARA. Kalau lebih banyaknya itu tertera dalam Undang-Undang Pemilu itu terkait dengan apa saja hal yang boleh dan tidak dilakukan pada saat kampanye, khususnya pilkada maupun tingkat provinsi ini seperti yang tadi sampaikan. Jadi ada beberapa hal tuh diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, kemudian terkait komentar-komentar yang mungkin dapat disampaikan oleh para pendukungnya. Ini kan perhelatannya sangat tegang nih terkait mungkin pilkada, apalagi di Kabupaten Sumba ini Sumba Barat sangat banyak lah perhelatan yang mungkin panas kita dapat sebutkan di sini. Nah, dalam hal ini mungkin untuk para pendukung paslon-paslon terkait masyarakat Sumba Barat. Masyarakatnya masyarakat Sumba Barat tuh mereka ya harus mulai kontrol diri kemudian walaupun yang mereka dukung berbeda dengan dalam hal ini mungkin banyak kasus juga seperti yang saya dapat di kejaksaan. Kasusnya biasanya di sini perbedaan pendukung. Jadi antara si tetangga dengan tetangga bersebelahan atau antara kampung beda pendukung, mereka biasa cekcok maupun di sosial media ataupun di kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam hal ini mungkin dalam bersosial media masing-masing masyarakat sudah sepatutnya sadar dengan adanya jerat Undang-Undang ITE tersebut. Jadi sudah ada ancaman pidananya. Tidak hanya mereka melakukan misalkan penganiayaan atau hal-hal lain dengan mereka berkomentar dengan tidak pantas. Dalam hal ini mungkin terkait misalnya kampanye tersebut. Jadi itu dapat diancam pidana. Jadi kita harapkan bahwa ini dapat terhindari ke depannya untuk menjaga ketentraman secara bersama di masyarakat Pak Ade. Terkait tentang hal itu tentu saja dia akan bermuatan pidana jika ada pelanggarannya yang dilakukan oleh para pihak Nah, kasus pidana dalam konteks pencemaran nama baik kepada seseorang itu nih pada posisi pertama ini seperti apa nih, Pak? Pencemaran nama baik misalkan dalam contoh yang dapat kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mungkin pencemaran nama baik. Misalkan si A dia ini dalam konteks sehari-hari bukan kampanye berarti hari-hari. Nah, sehari-hari itu dia misalkan si A dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas atau tidak benar terkait si B. Jadi belum tentu ini kebenarannya, dia belum tahu, cuma dia sudah mengatakan memframing sesuatu itu tepatnya mungkin dia katakan kepada si C, si D, si E, dia katakan si B ini jelek. Nah, itu kan dapat merugikan orang lain di sana. Nah, di sana itu diatur di pasal 27 ayat 3 itu Undang-Undang ITE. Misalkan dia sampaikan terkait pencemarannya itu melalui media, itu dapat dijerat dalam Undang-Undang ITE itu di angka ketiga itu yang terkait dengan mode muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu pidananya 4 tahun juga seperti saya sampaikan tadi.
Jadi ini memang memiliki muatan hukum yang cukup berat ya jika Ya, setiap betul. pelanggar ya. Ya, karena kita tahu bahwa banyak masyarakat ya yang kadang-kadang itu tidak bijak Betul dalam sekali. penggunaan media sosial, sehingga kemudian mereka menganggap bahwa media sosial itu tempat untuk bebas mengeluarkan Ekspresi, pendapat ya. atau berekspresi dengan kemauan mereka, keinginan mereka tanpa harus melakukan pengontrolan terkait tentang etika penggunaan media sosial yang berdampak secara hukum ya, Bung Adi ya. Nah, itu tadi terkait tentang bagaimana bijak bermedia sosial ya pendengar. Dan apakah ada yang ingin disampaikan lebih jauh terkait tentang hal ini atau himbauan seperti apa yang kemudian ingin disampaikan di sesi terakhir nih pada closing statement ini, Pak Adi? Mungkin sedikit saja ini. Jadi dalam hal ini kasus pidana tentang pencemaran nama baik tadi seperti Om sampaikan itu, Ya. itu berada dalam posisi pertama. Nah, ini saya kutip menurut majalah Tempo. Ya. Jadi kasus pencemaran nama baik itu ada di posisi pertama sebanyak 149 perkara. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan ujaran kebencian, kemudian terkait dengan melanggar kesusilaan dan lain-lain. Nah, dalam hari ini kita ingin sampaikan banyak masyarakat sekarang tidak menggunakan media sosial. Kemudian mereka menganggap media sosial itu seperti tadi Om sampaikan, itu bebas berekspresi. Ya. Padahal di pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 terkait ITE, itu sudah membatasi hal-hal apa saja yang bisa atau boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna media sosial. Nah, jadi masyarakat tuh diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kalau zaman dulu mungkin kita dengar mulutmu harimaumu. Ya. Nah, tapi di masa yang sekarang ini kemajuan teknologi, kita bisa sebut itu sebagai semboyan dengan katakanlah bilang jarimu harimaumu. Jadi bukan cuma mulut saja yang dapat mengakibatkan kita masuk penjara, tapi jari kita juga yang gatal mungkin berkomentar di media sosial itu dapat menyebabkan kita masuk penjara. Seperti itu mungkin, Pak Jeffrey. Ya, jadi memang tidak hanya kita itu didengarkan atau kata-kata kita yang kemudian menimbulkan efek negatif Betul. yang berdampak hukum, tetapi jari kita sekarang ini sudah menjadi bagian daripada penimbul efek Ya, negatif betul sekali. untuk sesuatu yang berdampak hukum ya, Ya. melalui media sosial. Ya pendengar, itu tadi informasi-informasi hukum terkait tentang bagaimana kita cerdas menggunakan media sosial sebagai masyarakat yang baik. Tentu saja kita harus mengikuti kode etik apa yang berlaku, baik itu kode etik secara norma hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga kita dapat menghindar atau terhindar dari katakanlah cyberbullying tadi ya, atau pembulian-pembulian yang terjadi dari para pihak yang kemudian merasa itu menjadi sesuatu yang berdampak ya, Pak Adi. Mungkin demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tentu saja melalui program Jaksa Menyapa, dan kami akan hadirkan informasi-informasi Jaksa Menyapa kepada Anda pada kesempatan yang berbeda nantinya, tentu dengan topik yang berbeda ya, Ya, Pak Adi. betul sekali, Pak. Ya, baik pendengar, demikian informasi hukum terkait tentang bagaimana kita cerdas menggunakan media sosial melalui kesempatan di sore hari ini di edisi 22 April 2024. Saya Jerende bersama dengan narasumber saya Bapak Aditya. Siap, betul. Pamit diri dari hadapan Anda di sore hari ini. Selamat sore. Sorry.